Saya bersumpah sampai mengatakan demi Allah yang merubah mindset saya adalah asbabnya MTR. Karena terus terang perjalanan saya sama perbankan itu kalau diceritakan udah berapa kali. Mungkin ada amalan yang dianggap nggak berapa, tapi sama Allah dipandang gitu. Sehingga diingatkan lagi. Sehingga saya mah pernah merasakan yang namanya tidur tidak bisa, makan tidak enak, saya mah merasakan. Karena seolah-olah saya mah dihantar sama Allah deh, dihantar bagaimana? Seolah-olah dibiarin supaya semakin tambah yakin bahayanya hutang riba. Saya bersumpah sampai mengatakan demi Allah yang merubah mindset saya adalah asbabnya MTR. Alhamdulillah. Karena terus terang perjalanan saya sama perbankan itu kalau diceritakan udah berapa kali. Mungkin ada amalan yang dianggap nggak berapa, tapi sama Allah dipandang gitu. Sehingga diingatkan lagi. Sehingga saya mah pernah merasakan yang namanya tidur tidak bisa, makan tidak enak, saya mah merasakan. Karena seolah-olah saya mah dihantar sama Allah deh, dihantar sama bagaimana? Seolah-olah dibiarin supaya semakin tambah yakin bahayanya hutang riba. Di belakang saya ada orang-orang yang uangnya taruhlah tidak berseri karena kepercayaan, sampai saya pinjamin uang. Kalau sekarang mah disebutnya rentenir ya, jual beli giro yang potongannya 5%. Menurut matematika kan, pinjam uang dengan bunga taruhlah 1%, dipinjamkan bunga 5%. Kalau itu harus benar-benar melimpah kan. Kok pada akhirnya ya begini. Tidur tidak enak, pinginnya maksiat, selalu menganggap enteng, menanggap rendah orang lain, pembawaannya emosional sama istri, sama anak. Jadi seolah-olah, makanya itu gagalnya fokus. Kan kita tujuan tuh cari untuk menyenangkan anak istri kan. Betul. Tapi dengan adanya bergelut dengan benda-benda yang Allah larang, ribawi, sekalian istri pingin refreshing, anak pingin refreshing, kita yang menjegalnya. Oke, satu saat ikut, tapi tidak menikmati refreshing itu. Oke lah, jasadnya di tempat rekreasi, tapi pikirannya tetap di pabrik gitu kan, gak menikmati. Tapi alhamdulillah benar, bukan saya untuk istilah promosi MTR, haruslah. Kalau pingin ada keberkahan, ikuti dulu seminar MTR. Jangan dipandang sebelah mata, itu jalan-jalan satu-satunya jalan untuk menyadarkan kita. Terus terang, saya karena banyaknya paham bahaya-bahaya riba, model ulama ada yang membolehkan dengan alasan asalkan bank pemerintah kan. Terus asalnya ridho ngasih untungnya, asal jangan full modo ngasih yang lebih, yang berlipat-lipat. Ada paham-paham yang membolehkan gitu. Tapi setelah saya ikut seminar, dirubah gitu mindset saya, sehingga saya jangankan yang udah jelas ribanya, akad-akad yang abu-abu saya berusaha tinggalkan. Tapi di balik balasan itu, ya Allah, qadaru, alhamdulillah balasannya. Menurut waktu itu tujuan pinjam uang ke bank teh tujuannya supaya saya ke pabrik tidak punya hutang. Betul. Tapi hutang bank nambah, hutang ke pabrik juga nambah. Kan tujuan untuk berkes-kesan ya, karena ada uang. Betul. Masya Allah itu. Makanya lah saya tegaskan melalui ini terhadap teman-teman, terutama pengusaha-pengusaha muslim, sebelum ajal datang bertobat, apalagi yang mengandalkan uang-uang yang berbau-bau riba, entah melalui perbankan, entah melalui yang namanya menurut hadis kan istilahnya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Minjam ada nilai ada mengalap manfaat dari pinjaman tersebut, itu namanya riba. Makanya berhentilah, cepat-cepat bertobat mumpung ada waktu lah, itu aja.
ikuti pembelajaran seminar MTR. Kalau pingin jelasnya bisa silaturahmi ke tempat saya atau daftarlah melalui teman-teman yang sudah mengenal MTR. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa. Sudah membuktikan beliau, Pak Haji Solu dan Ibu Hajah Lena, membuktikan benar-benar ternyata ketika memang kita usaha tanpa utang itu bisa. Dan lunas utang itu ternyata enak sekali ya Pak Haji ya. Tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar tentang bagaimana keimanan yang terus ditingkatkan. Kemudian Pak Haji boleh tahu nggak tadi sedikit amalan? Ada tadi Bapak sempat menyampaikan bahwasanya ada sedikit amalan yang membuat mungkin Allah ridho. Nah, boleh disampaikan mungkin amalan apa yang mungkin kita bisa juga lakukan, kita bisa tiru gitu Pak Haji Solu? Yang saya karena sempat saya menekankan sama pegawai-pegawai jaga sholat awal waktu berjamaah di masjid. Karena saya yang menyadarkan pertama itu emang saya ikut jemaah tabligh gitu, jemaah tabligh. Sempat waktu tahun berapa ya 2011 yang namanya keberkahan sholat awal waktu berjamaah di masjid. Waktu itu saya udah malas usaha. Hutang sama bank itu 10 miliar. Uang itu amblas semua. Sehingga di rekening itu nol. Tanpa saya ngeluarin uang, tanpa konfirmasi dulu sama istri. Setelah itu down. Ada dua yang Allah kasih terhadap saya. Perusahaan disetir sama istri. Saya dikasih senang begitu adzan ke masjid. Sampai yang catur sehingga cari teman asal menemani saya catur, saya kasih tip. Saking itunya. Tapi lagi enak-enaknya catur, karena sudah blank. Saya mau jual pabrik untuk menyelesaikan permasalahan saya. Sehingga ada yang ngajak usaha, ada yang ngasih keuntungan, tapi posisi lagi catur. Saya nggak dihiraukan. Tapi dengan begitu ada nih kumandangan panggilan sholat, sampai saya ajak lawan catur untuk sholat dulu. Tapi alhamdulillah setelah mengenal SMATN, setelah beres hutang, tidak ada pekerjaan yang melalaikan, yang paling saya benci kecuali catur. Jadi lihat orang yang catur benci karena merasakan begitu mubahnya waktu. Iya. Sia-sia. Gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tentu ini menjadi kebahagiaan yang luar biasa. Pak, kalau boleh tahu juga, tentu teman-teman para pengusaha pingin tahu nih Pak. Tadi langkah-langkah praktisnya bagaimana benar-benar 8 miliar ya Pak ya? Itu benar-benar selesai. Kan itu kan bukan proses yang gampang gitu ya. Tentu walaupun itu ada tadi Ibu bilang 6 bulan atau 8 bulan, itu kan pasti kan pergolakan batin yang luar biasa gitu. Ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Ibu dan Bapak sendiri melihatnya seperti apa proses yang bergulat, khususnya kan kita boleh tadi menyampaikan bahwasanya melepas kemelekatan itu hampir mau jual pabrik. Kan itu kan padahal pabrik sudah berkembang, dilepas dengan begitu saja kan kita sayang. Nah, itu kan bukan hal yang gampang. Nah, Ibu dan Bapak mungkin boleh cerita gimana bisa demikian. Waktu mau melepaskan pabrik, ya itu tadi saya mungkin ada amalan yang anggap saya tidak seberapa, tapi Allah hargai amalan itu. Baik. Sehingga dengan berjalannya waktu sampai sempat gini, karena saya udah minta izin sama istri saya untuk menjual pabrik. Istri saya bilang boleh mengeluarkan pabrik, tapi saya minta waktu nyampe Lebaran, nyampe tutup buku. Pokoknya semua perusahaan disetir sama istri saya. Tapi qadarullah sampai ujung-ujungnya mungkin istri saya pas tanggal 25 Ramadan mungkin pikirannya udah tidak satu sisi untuk melepas pabrik dia enggak gitu. Sampai istilahnya di luar logika lah menjalankan apa yang dikatain Yusuf Mansur.
dengan sedekah. Baik. Sehingga minta izin sama saya untuk mengumpulkan anak-anak yatim tanggal 25 Ramadan kalau nggak salah, 27 Ramadan, pingin buka bersama sampai ngasih santunan. Tapi qadarullah seolah-olah yang masuk ke rekening uang cering itu. Sehingga pas habis Ramadan, saya berangkat ke India. Berangkat ke India ikut jemaah tabligh gitu. Tapi setelah pulang dari India, istri bilang, kita akan selesaikan ke bank. Uang dari mana kata saya? Ini sampai istri saya bilang dari mana? Karena logikanya udah tidak nyampe dari hasil usaha. Bilangnya apa? Dari Allah. Sampai bilang begitu, uangnya dari Allah. Tapi kalau semua simpanan istri saya jual, bereslah hutang. Dengan beresnya hutang karena masih melekat nafsu untuk dunianya, tidak dibekali dengan dasar-dasar bahaya-bahaya riba kayak yang bagaimana diajari MTR. Berbuat lagi setelah selesai itu saya udah selesai, udah beres sama perbankan. Ada kesempatan lagi, pinjam lagi. Benar, pinjam lagi. Sampai terus terang saya pernah bayar dengan bayar sumpah tenan. Sehingga Pidyah apa bagaimana? Nah, sampai gitu. Sama kiai, saya datang sama kiai karena dengan sumpah saya harus bayar jizyah gitu, jizyah apa bagaimana? Sampai saya mengeluarkan karena saya sumpah saya akan nggak bakalan untuk menggunakan uang bank lagi. Sama gitu. Karena ada kesempatan didasari keimanan nggak kuat, pinjam lagi gitu. Karena dengan terikatnya sumpah sehingga kita harus bayar dia. Itu. Tapi setelah saya mengenal MTR, alhamdulillah drastis dirubah mindset hidup, sehingga alhamdulillah sampai sekarang. Jangankan yang riba, yang bau-bau riba masih abu-abu akan saya tinggalin. Alhamdulillah. Itu. Dan alhamdulillah tidak perlu jual pabrik. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah lunasnya, utangnya semuanya lunas ya Pak Haji. Yang uniknya, makanya saya selalu menekankan terhadap teman-teman pengusaha, kuncinya dalam kehidupan taat terhadap aturan Allah. Wa in tuti utahtadu. Taat aja, jangan dulu diterima dengan dengan ketaatan akal menerima tidaknya. Yang penting taat dulu. Di balik ketaatan ada petunjuk di sana. Makanya selalu saya mengajarkan terhadap teman-teman pengusaha khusus muslim, wa in tuti utahtadu. Taat dulu terhadap aturan-aturan Allah. Insya Allah ujungnya petunjuk. Karena Allah sangat cinta terhadap hambanya. Taatlah kepada Allah dan insya Allah segala macam pertolongan Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita semua, begitu ya Pak Haji? Makanya dengan orang-orang yang ngeyel, apapun yang sudah ikuti seminar, terus mengedepankan logika, sementara kan seminar awal MTR itu yang didasari itu akar dulu yang tidak kelihatan, bangun dulu pondasinya gitu. Itu dengan ketaatan, makanya saya selalu berbicara gini, dengan kita cepat-cepat angkat tangan supaya Allah cepat turun tangan. Makanya saya suka dianalogikan terhadap seandainya kita lagi apa saja datang polisi, cepat angkat tangan, polisi gak bakal mengeluarkan pelurunya kan. Begitu sama Allah, kita taat terhadap aturan Allah, mengadakan tangan, ujung-ujungnya Allah akan turun tangan. Masya Allah. Karena doa adalah senjata terbaik. Ya itu gitu. Makanya terus uniknya nih yang saya, karena terus berulang-ulang kali saya ikut seminar di MTR ini, dengan asbab saya berhenti merokok itu asbab apa? Asbab MTR juga. Alhamdulillah. Ingin tahu ceritanya? Boleh. Ini ceritanya begini, waktu saya ikut seminar di Cirebon. Alhamdulillah. Cirebon, waktu kebetulan itu Coach Erik bilang begini dalam seminar itu. Yang akan menyelesaikan permasalahan kita itu Allah. Cuman kerja kita pantaskan untuk ditolong Allah dalam berusaha kita, karena dunia itu darul asbab kan. Jangan kita terus di masjid minta dilunasin hutang. Ya. Cuman pantaskan diri kita untuk ditolong Allah. Ya, usaha kita harus sesuai dengan aturan Allah. Waktu itu Coach Erik bilangnya gitu, jangankan yang haram, yang makruh juga berhenti. Karena saya punya keyakinan bahwa rokok itu makruh. Sementara makruh itu dibenci sama Allah.
karena tujuan saya ingin lunas hutang gitu ya. Sehingga saya juga ya Allah sampai waktu itu sampai minta sama Allah, ya Allah saya kasih kekuatan untuk berhenti merokok. Karena kata kot, jangankan yang haram, yang makruh juga berhenti. Tapi alhamdulillah saya dengan sekuat-kuatnya bertahan sambil doa sama Allah. Alhamdulillah sampai sekarang saya berhenti merokok. Semenjak dari wasilah. Iya, dari wasilah itu. Karena tujuan waktu itu emang bukan apa-apa. Tujuan pengen cepet-cepet lunas hutang. Baik, karena ingin kuat. Iya, kuat gitu. Hal yang makruh ditinggalkan. Iya, nah, memantaskan. Itu membuat kebaikan ya, Bu ya. Iya. Sehat juga ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tentunya begini, Pak Haji dan Bu Hajalena, di balik seorang yang sukses luar biasa, ada keteguhan ibu yang luar biasa nih. Kan biasanya terjadinya hutang kan memang ada impact juga kepada keluarga. Nah, bagaimana ibu ini memberikan support yang penuh kepada Pak Haji ini, Bu? Monggo Bu, berikan tips-tipsnya. Karena di luar sana banyak sekali yang seorang pemimpinnya itu goyah karena pihak ibunya gitu. Nah, bagaimana ibu memberikan support sebagai ummahat untuk memberikan support kepada suami? Alhamdulillah ya. Maaf ya. Dulu kan pertama masuk KSW ya. Iya. Waktu saya memang pertama didatangi sama orang bank itu emang deg-degan ya. Paranas tiris lah gitu kan. Yang membuat saya juga sih masih ragu, belum percaya banget sama KSW. Dulu Pak Ustadz Samsul bilang, kan kita sering itu ya sama Pak Ustadz Samsul, bagaimana nih ada orang bank gitu kan. Sehingga kan Pak Ustadz Samsul hanya satu saja kata, apa? Tobat. Masya Allah. Perpikiran saya sama suami kayak gini sih, simpel. Kok nggak etis ya gitu kan ya. Kalau kita ditanya sama bank kan nanya paling mau kapan bayar. Betul. Gitu kan. Terus berapa siapnya. Kok hanya dijawab dengan tobat gitu kan. Menurut saya sih nggak etis ya, nggak gimana gitu, nggak menjawab gitu. Nggak dewasa lah gitu kan ya kalau seorang kayak gaya mungkin kan ya memang kalau ditanya mungkin harus dijawabnya ya mau berapa bulan mau apa ya. Cuma itu aja. Tapi Ustadz Samsul hanya segitu aja. Saya juga sempat ragu sih bilang mau tobat ya gitu kan. Tapi memang dengan adanya kuat dorongan Ustadz Samsul yang memang sangat luar biasa. Memang tadinya saya juga nggak percaya sih dengan kata tobat itu gitu kan. Karena memang yang harus bayar itu yang dengan uang gitu kan. Betul. Gitu. Tapi Masya Allah ya luar biasa dengan kata tobat. Memang mindset yang memang ragu-ragu sih, belum pas banget gitu sama KSW itu, tidak kok asal nggak dewasa banget gitu kan ya. Jawabannya hanya sekedar taubat gitu kan. Insya Allah dengan kata tobat itu memang berjalannya waktu, saya sempat dulu sih kalau didatangi sama orang bank, memang agak selalu nelpon suami gitu kan. Nih bagaimana nih ada orang abang. Memang kan kalau perempuan kan agak lemah ya gitu kan ya kalau didatangi. Tapi waktu setelah mengenal MTR gitu kan, Masya Allah luar biasa gitu kan. Jadi apa-apa tuh tidak secara langsung nelpon suami gitu. Ya udahlah dihadapi gitu kan dengan begitu ilmu yang sangat luar biasa untuk menjadikan seorang hamba itu tidak tergantung dengan makhluknya lagi gitu kan ya. Mungkin saya di situ Allah lah yang akan menolong. Masya Allah. Dan bahkan ya memang dorongan-dorongan pada suami. Dulu ya cerita ke belakang, yang sebagai penguat gitu mungkin gitu pernah suami bilang karena saya memang agak suka selingkuh gitu kan, selingkuh dari keuangan gitu kan ya. Misalkan kalau suami kan pinginnya digolangin semua uang itu pasti laki-laki tuh pinginnya golang gitu kan, pingin muter gitu.
Sementara saya kalau lihat suami lagi naik-naiknya gitu kan ya, semangatnya atau apanya gitu, ambisinya, saya justru semangat selingkuh gitu kan. Uangnya diputer, Uangnya disimpan sama saya. Tidak ngikutin bapak gitu ya. Nggak ngikut sama bapak. Padahal kadang-kadang sering begini. Terus uang kemana? Nggak tahu saya. Padahal ada gitu. Gitu kan. Baik. Jadi kata suami saya mungkin itu penguat yang memang saya kan dulu memang dari gadis ya. Saya diajarin sama orang tua tuh nabung lah. Ceng-celengan, bahkan dari sampai sekarang juga ceng-cengan itu masih ada, masih gadis. Itu hanya berapa sih? Hanya cuma 500 rupiah gitu kan. Itu terus saya didawamin ya. Memang kalau banyak sih yang berkata, terus kapan sih mau selesainya dengan uang 500 rupiah itu kan ya? Tapi bagi saya sih 500 rupiah itu berharga banget. Jadi artinya jangan sampai menyepelekan hal yang kecil gitu kan. Jadi memang sih secara logika juga menurut saya sih tidak akan selesai dengan uang 500 ya gitu. Tapi dengan begitu saya kan ada tabungan yang 1.000, ada tabungan yang 20.000, bahkan waktu suami masih merokok, saya juga ikut merokok. Gitu. Saya merokoknya apa? 20.000 tuh masuk ceng-celengan gitu kan. Oh baik, tanda kutip yang luar biasa Bu ya. Maka suami saya bilang gini, kayak gimana gitu, kayak kalau saya kan nanya habis berapa nih sehari, berapa bungkus gitu kan. Saya harus tahu gitu. Kalau misalkan 2 bungkus, sebungkus berapa? Gitu kan. Kalau 15.000, 2 bungkus 30.000. Saya juga harus ngerokok nih 30.000. Cuma yang 30.000 ini saya mau manfaatkannya untuk semua. Kalau yang 30.000 suami itu semua habis dibakar gitu kan. Gitu. Nah itulah memang bagi ummahat ya. Walaupun memang saya juga sempat sama Allah tuh, ya Allah saya memang salah. Saya tuh selingkuh salah gitu kan ya. Tanpa izin suami. Tapi suami juga merasakan ya dulu waktu di Kawalu mau mengebangun apa nggak ada uang sama sekali. Saya bilang mangga pih, mau dicabok mangga, mau dimarahin mangga, saya punya uang, boro-boro marahin katanya suami saya. Bahkan bahagia banget gitu kan, istri punya uang gitu kan, gitu kan. Nah itulah ya untuk ummahat yang memang Allah juga memang tadinya sih tidak ridho ya, tapi setelah saya minta izin sama suami, mangga mau diizinin selingkuh juga boleh gitu kan. Kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Tapi setelah tahu manfaatnya selingkuh istri itu ya bukan untuk apa-apa, dia mengizinkan gitu ya. Nah itulah yang memang untuk ummahat, walaupun suami lagi bagaimana, kita harus apa ya, ngawahan lah namanya, jaga-jaga lah untuk suami bagaimana biar tidak sama-sama terperosok gitu. Ya bisa dikatain dengan selingkuhnya istri itu menjadi dewa penolong lagi saya lagi ada dalam kegelapan lagi down gitu. Kalau boleh bocoran, waktu itu ada uang berapa sampai berapa, mohon maaf. Saya udah karena saya tipe nggak senang untuk menyimpan uang. Jadi uang itu harus mutar. Pikiran cuma maju ke depan bagaimana cara uang. Jadi uang keluar dari saku saya, pulang itu harus membawa kawan. Itu prinsip saya. Uang harus keluar dari kantong saku saya, pulangnya harus bawa kawan, bawa temennya gitu. Jangankan bawa teman, bawa saudaranya juga enggak gitu. Karena alhamdulillah dengan mungkin dengan rasa sayangnya istri terhadap suami yang merasa tanda kutip takut, walaupun nggak jadi masalah lah mau dikatain selingkuh walaupun tapi kalau kita pikir-pikir, saya terus terang menjadi istri itu dewa penolong bagi saya. Alhamdulillah. Sehingga waktu uang yang 10 miliar terus saya nggak, dalam arti nggak ada penyelesaian itu istri saya. Alhamdulillah. Cuman saya yang bisa dikatain goblok gitu.
nggak sadar terus nggak sadar sampai berulang-ulang kali, tapi yang menyadarkan ya itu tadi seminar MTR. Sehingga merubah mindset hidup saya, melangkah kaki saya, alhamdulillah. Makanya terus terang bukan saya karena lagi didatangin orang-orang dari pusat MTR. Sampai saya di mana-mana mulut saya sampai mengatakan demi Allah yang merubah mindset hidup saya adalah MTR. Asbabnya MTR. Masya Allah. Alhamdulillah. Sehingga saya terus terang nggak ada kata-kata yang mengajak terhadap pengusaha kecuali kalam-kalam yang saya terima dari MTR. Jadi step demi step saya jalani, nggak keluar dari rule. Untuk menyelesaikan hutang yang saya lakukan bagaimana yang dikatain dari MTR. Masya Allah, luar biasa nih Ibu Haja Lena, Pak Haji Soluh. Inspirasi yang luar biasa, walaupun sedikit ini setidaknya bisa memberikan pencerahan kepada para pengusaha-pengusaha di luar sana yang sedang mencari solusi begitu ya. Mungkin di akhir kalam Pak Haji dan Ibu ada yang mau disampaikan kepada para pengusaha-pengusaha yang mereka juga dalam kondisi sedang terpuruk, sedang terbebani oleh utang. Mungkin ada 1-2 saran-saran yang bisa mereka lakukan. Pak Ya Haji. saran dari saya itu tadi, kita sebagai orang yang beragama taatlah terhadap aturan-aturan agama. Maka saya suka kalau bisa dikatain gurauan boleh, tapi alhamdulillah masuk banyak yang masuk lah dengan kata-kata cepat-cepat angkat tangan supaya Allah turun tangan. Kedepankanlah ketaatan terhadap aturan-aturan Allah, jauhi riba. Ya mumpung alhamdulillah Allah mengutus satu komunitas untuk menyadarkan umat, yaitu dengan komunitas masyarakat tanpa riba. Dekatilah dia, konsultasilah dengan dia. Mungkin dia udah di sebagian komunitas-komunitas yang udah dapat petunjuk. Saya bukan bagaimana, karena terus terang yang merubah hidup saya asbab itu MTR. Maka saya gak bakalan keluar dari untuk suara mengeluarkan dari, berhentilah dari permasalahan-permasalahan riba. Udah jelas hadisnya, Qurannya udah jelas, mau apa lagi, mau turut taat aturan apa lagi. Itu makanya saya menekankan, mudah-mudahan terdengar oleh semua pengusaha-pengusaha muslim khususnya, berhentilah dari riba. Yang disebut kategori riba bukan karena nilai besar kecilnya, itu ancaman Allah di belakang itunya. Allah akan menantang perang, Allah akan menghancurkan riba sehancur-hancurnya. Jangan sampai nanti Allah biarkan kita tanpa mengindahkan aturan-aturannya. Sehingga yang saya paling takutkan yang gini, Allah hantar sehingga Allah buka, walaupun dari perjalanan asbab-asbab yang Allah tidak ridho, sehingga Allah buka kunci-kunci yang disebutkan rezeki dari harta haram, tapi ujungnya bagaimana? Wa akhadnahum baghtatan. Allah akan ambil secara tidak ada tanda-tanda untuk diambil. Mungkin kita bisa membaca, bisa lihat kejadian-kejadian di kota-kota yang gak sadar datangnya air dari mana, terus kayak di Palu tsunami dibalikan. Apa kita harus itu menimpa kita diri kita? Apa kita akan penyesalan yang datangnya nanti, yang penyesalan yang tidak ada artinya setelah kita mati baru Robbana absorna nanti terasa dengan kita menentang aturan-aturan Allah tidak terhadap itu penyesalan yang tidak ada artinya. Makanya para pengusaha-pengusaha yang Allah tegur lewat mungkin usahanya agak kurang lancar, kembalilah ke dalam apa yang ada di diri kita. Mungkin perjalanan kita yang tidak ada, yang bertolak belakang dengan aturan Allah. Masya Allah, Masya Allah. Semoga Allah memberikan ridho kepada kita semua. Amin, ya Pak amin, ya. amin. Juga menggerakkan hati para pengusaha-pengusaha untuk bergabung, untuk belajar dan terus menaati aturan Allah Subhanahu wa taala. Ibu ada yang mau disampaikan? Bagi saya para ummahat yang memang saya juga sebagai seorang muslimah ya, saya anjurkan mungkin adanya MTR ini, saya anjurkan tolong dekati MTR karena memang MTR ini yang merubah mindset sehebat apapun pengajian dari mana,
saya merasakan banget ya. MTR ini yang memang merubah mindset. Karena memang MTR ini luar biasa banget. Masya Allah, saya sangat berterima kasih banget ya kepada MTR yang merubah semuanya dari keluarga atau dari perusahaan ya. Dari segi apapun, MTR bukan hanya sekedar masalah utang saja, tapi semuanya yang ada yang dilakukan oleh seorang makhluk atau manusia yang ada di muka bumi ini, itu semua sudah terangkum dalam pelajaran-pelajaran MTR ini ya. Makanya kepada ummahat yang memang masih galau bagaimana cara menghadapi bukan hanya sekedar utang atau misalkan masalah anak atau masalah keluarga, itu semuanya ada di MTR. Insya Allah mangga ikutilah kajian-kajian MTR yang ada di kota-kota masing-masing. Sekarang sudah banyak banget di Tasik khususnya sudah banyak. Insya Allah kami sebagai warga MTR juga akan mendampingi apa yang dibutuhkan oleh ummahat ya. Segitu. Masya Allah, Alhamdulillah Ibu Hajah Lena, Pak Haji Solo, terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga yang sedikit ini memberikan pencerahan dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Semoga usahanya semakin berlimpah, memiliki putra-putri yang soleh dan soleha. Wabil khusus terutama istiqomah berdakwah di jalan Allah SWT. Amin. Terus boleh saya ngasih terhadap boleh, silakan. Untuk warga pengusaha-pengusaha muslim ingin membuktikan perjalanan saya sebelum dan sesudah ikut gabung dengan MTR, saya terbuka lebar, insya Allah terbuka. Mau melihat perusahaan saya boleh, mau datang ke tempat saya boleh, untuk supaya menambah keyakinan. Cuman jangan sampai ada lah omdo ya, omdo aja. Pingin bukti, saya terbuka, tangan saya terbuka, tidak ada yang disembunyikan karena rezeki itu yakin dari Allah. Gak bakalan takut, istilah nama takut ditiru lah, takut tidak apa. Pokoknya kita sama-sama, ayo kita bergabung lewat MTR sama-sama menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini langsung dari Pak Haji Solo. Bagi sahabat-sahabat semua, para pengusaha, silahkan hadir langsung di showroomnya ya. Di Tasikmalaya, klik saja CV Solo begitu ya. Alhamdulillah karyawannya setiap waktu sholat semuanya berjamaah. Silahkan nanti melihat langsung showroom dari beliau. Pak Haji, saya terima kasih sebesar-besarnya. Bu Hajah Lena, saya terima kasih. Hanya Allah yang bisa membalas kebaikan Pak Haji dan Bu Hajah. Kita baca istighfar 3 kali sebagai penutup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanallah 3 asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.